Sepak bola adalah olahraga yang disukai sebagian masyarakat Indonesia. Banyak klub di Indonesia yang memiliki basis supporter terbesar. Ada 4 klub di Indonesia yang memiliki supporter fanatik, yaitu Persebaya Surabaya, Arema FC, Persib Bandung, dan Persija Jakarta. Persija merupakan klub sepak bola Indonesia berbasis di Jakarta. Klub sepak bola paling sukses pada sejarah sepak bola Indonesia. Meraih 2 trofi Liga Domestik dan 9 trofi pada era perserikatan. Persija Jakarta memiliki basis supporter terbesar yang dijuluki The Jackmania. Didirikan pada tanggal 19 Desember 1997. The Jackmania muncul dari ide seorang manajer Persija yaitu Diza Rashid Ali dan mendapat dukungan penuh dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Sutioso. Gubernur DKI Jakarta pada saat itu sangat menyukai sepak bola dan ingin sepak bola Jakarta kembali bangkit. Saat ini, The Jackmania sudah memiliki banyak anggota baik dari Jakarta maupun luar Jakarta. Oleh karena itu, adanya sebuah korwil dari beberapa wilayah dan saat ini bukan dibilang kelompok lagi, melainkan sebuah organisasi besar. Gue itu daftar bulan April tahun 98 dan The Jackmania itu lahir 19 Desember 1997. Jackmania itu didirikan oleh 40 orang, mereka disebutnya GM atau para pendiri. Berangkat dari keinginan yang sama yaitu Persija memiliki supporter, Persija memiliki pendukung, sehingga 40 orang itu akhirnya bersepakat untuk mendirikan organisasi atau kelompok pendukung Persija namanya The Jackmania. Saat itu juga kalau gue mendengar ceritanya juga difasilitasi oleh tim Persija Jakarta, dalam arti ini manajemen Persija Jakarta saat itu, sehingga kalau kalian lihat di logonya The Jackmania yang asli itu pasti ada tulisannya The Jackmania Persija Fans Club. Namanya orang banyak pasti ada kesulitannya gitu loh. Kita mengatur 1 orang, 2 orang, 3 orang aja pasti ada kesulitannya, apalagi mengatur puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Pasti akan sulit sekali gitu loh. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi, baik itu kesulitan di lapangan, kesulitan di sekretariat, kesulitan di dunia maya. Masalah utama dari perkumpulan yang besar adalah bagaimana caranya membuat semua orang dengan memiliki energi yang sama, keinginan yang sama, tapi dengan latar belakang yang berbeda-beda, itu bisa menjadi rapih dan terorganisir. Jadi itu kesulitan yang pertama. Korwil itu dibentuk saat itu menurut cerita senior-senior gua sebelumnya, bahwa memang dibutuhkanlah koordinator, namanya kan korwil, koordinator wilayah. Artinya dibutuhkanlah koordinator untuk membantu pengurus pusat mengkoordinir anggota di wilayah tersebut. Sejak tahun 1995 hingga saat ini, sudah 76 orang tewas karena fanatik yang terlalu besar. Fanatik merupakan cinta dengan sesuatu yang sangat berlebihan. Ketika seorang supporter sepak bola mempunyai fanatik yang begitu besar, pasti akan merelakan datang ke kota lain hanya untuk mendukung klub yang dicintainya, dan tidak peduli dengan sebuah resikonya. Ya, karena kita kan suka bola juga kan. Nah, kita juga tinggal di Jakarta. Ya, satu-satunya tim yang ada di Jakarta itu cuma Persija yang paling tertinggi kan di kancah sepak bola Indonesia. Jadi kita harus mendukung lah. Dari itu juga sih saya dari temen sih untuk untuk suka awalnya itu suka bola ya karena dari temen nonton ya makin lama wah seru nih, fanatismenya sangat gila nih, supporternya paling banyak kan, menghasilkan koreo yang sangat bagus. Nah dari situlah saya suka sama Persija, dengan cara ya apabila Persija main kita akan datang ke stadion yang akan bertanding lah, dia akan bertanding ya kita harus support, harus datang, begitu aja sih. Kayak pergi ke Malang ya merelakan, apabila merelakan pekerjaan, tapi saya waktu itu sih merelakan ini sekolah untuk nonton Persija. Kalau untuk merugikan orang lain cuma pada saat pulang dari Solo kalau nggak salah
pas habis melawan Persib Bandung. Nah itu juga dicegat pada saat di tol Karawang. Pada saat itu saya dan teman-teman menaikkan bis, ditimpukin dari sampingan. Nah teman-teman juga tidak terima lah, langsung turun. Nah pada saat itu pasti merugikan seseorang yang melewati tol tersebut, itu merugikan fasilitas juga lah. Bahkan teman saya bisa mengendalikan fanatisme tersebut, jangan sampai fanatisme tersebut dapat merugikan orang lain atau diri kita sendiri. Fanatisme The Jackmania bisa saja dapat merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Apalagi jika bertemu dengan rivalitas The Jackmania, yaitu Bobotoh. Perseteruan tersebut pasti akan merenggut nyawa baik dari kubu The Jackmania ataupun Bobotoh. Jangan sampai fanatisme yang berlebihan menjadi kebablasan sehingga terjadinya perkelahian-perkelahian seperti itu harus segera di stop, karena olahraga itu menjunjung sportivitas. Saya sudah minta agar Kemenpora, PSSI, kemudian kelompok-kelompok supporter bisa duduk bersama untuk mengatasi agar kejadian ini tidak terulang lagi. Ini sudah bolak-balik, ada lagi, pasti harus ada sebuah komitmen bersama-sama agar kejadian itu tidak berulang. Fanatisme itu tidak jadi masalah, asal supporter Jackmania bisa memahami secara bijak dan berpikir secara logis. Dengan hal itu, kematian dari supporter sepak bola tidak akan terjadi. Ini sudah beberapa kali terjadi ya, maksudnya alhamdulillah mungkin saat gue jadi ketua umum tahun 2020 belum ada kerusuhan karena juga baru 2 pertandingan sebetulnya. Tapi di tahun-tahun sebelumnya gue juga menjadi pengurus pernah mengalami kerusuhan. Ya akibatnya pasti banyak, tapi yang jelas namanya kerusuhan pasti berakibat buruk buat kita. Buruk itu bisa itu korban luka, bahkan ada yang korban nyawa juga gitu loh. Bahkan juga kita menjadi korban bullying di sosial media, itu mungkin yang sekarang paling menyakitkan gitu loh. Jadi akhirnya stigma masyarakat terbentuk karena kerusuhan-kerusuhan ataupun kericuan-kericuan itu, sehingga mereka memandang Jackmania itu dengan negatif. Tapi itu adalah satu tantangan lain, seperti tadi tantangan lain yang memang harus kita hadapi, bahwa namanya stigma itu bisa berubah-ubah tergantung kitanya gimana mau rubah atau tidak gitu loh. Jadi menurut gue ya kerusuhan itu pasti berakibat buruk bagi The Jackmania, dan khususnya Persija terutama pasti, karena The Jackmania itu bagai dua sisi mata uang dengan Persija tidak bisa dipisahkan. Walaupun entitasnya berbeda tapi tidak bisa dipisahkan gitu. Tapi yang jelas semoga saja kedepannya tidak ada lagi kerusuhan-kerusuhan yang melibatkan The Jackmania gitu loh. Karena ya dengan segala sesuatu yang terkoordinir, terorganisir, insya Allah tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dendam itu adalah energi yang tersimpan menurut gua. Jadi caranya adalah lu mengalihkan energi yang besar dari dendam itu menjadi energi yang lain. Contohnya ketika sebelum-sebelumnya di zamannya Bung Ferry, di zaman-zaman sebelumnya ketika pertandingan besar, pertandingan dengan resiko besar, Persija Persib, Persija Persebaya, kita akhirnya mengalihkan energi teman-teman dari yang mereka semangatnya untuk mungkin ada quote-unquote membenci dengan lawan Persija saat itu, dialihkan menjadi membuat koreografi yang bagus gitu. Artinya kita tinggal pindahin aja energinya gitu, dari energi yang kesel jadi energi yang positif yang akhirnya itu berbuah baik untuk Persija Jakarta itu sendiri. Jadi caranya cuma mengalihkan doang. Kalau misalkan kita ada masalah dengan teman-teman dari supporter lain di perbatasan, ya kita datang, kita alihin energi marahnya mereka jadi energi sesuatu yang positif, kita bikin kegiatan yang positif gitu sih. Harapannya sih banyak banget ya. Ngomong harapan buat Jackmania tuh nggak akan selesai dalam waktu sekian jam, itu pasti lama banget karena ada mungkin beribu-ribu halaman kalau ditulis dalam buku. Tapi yang jelas harapan gue cuma mau The Jackmania menjadi sesuatu yang jauh lebih berarti bagi Persija Jakarta. The Jackmania jadi jauh lebih bermakna dan lebih berfungsi untuk membuat Persija Jakarta jauh lebih baik lagi. Dan untuk masyarakat umum, gue mau The Jackmania itu hadir, bukan hanya ada, karena hadir dengan ada itu beda. The Jackmania gue mau hadir di tengah masyarakat umum
dengan posisi mereka diakui, dengan mereka, dengan teman-teman Jackmania ini benar-benar dirasakan kehadirannya oleh seluruh masyarakat Jakarta ataupun masyarakat Indonesia, sehingga kalau kita mau apa-apain pun stigma negatif pun akan hilang dan kita akan bisa jauh lebih nyaman untuk berkreativitas untuk Persija. Semoga tidak ada korban jiwa lagi yang disebabkan oleh supporter sepak bola karena fanatik yang terlalu besar. Saya Rizky Gunawan melaporkan dari Jakarta.